Aduh. Oke. Ada 3 komik yang bertipe one shot dalam event Dark Knights Metal yang telah dibahas oleh DC Indonesia. Itu ada Batman Lost dan Hawkman Found. Setelah itu masuk ke Dark Knights Metal isu kelima. Nah, di komik ketiga one shot ini berjudul Dark Knights Rising The Will Hounds yang melanjutkan setelah kisah dari Dark Knight Metal isu masalah yang kelima. Bagaimana cerita komik ini selengkapnya? Di video ini akan kita bahas. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga ya Instagram DC Indonesia @DCUindo itu namanya. Terima kasih. Setelah mengikuti alur cerita Dark Knights Metal isu ke-5, kali ini kita masuk ke cerita one shot Dark Knights Rising yang menceritakan bagaimana anggota kesatria kegelapannya Barbatos yang dipimpin oleh Batman Hulox menghadapi ketiga superhero yaitu Flash, Cyborg, dan Raven yang berada di pesawat The Ultima Thule. Jadi cerita komik Dark Knights Rising The Will Hounds ini terbit pada tanggal 14 Februari tahun 2018 dengan judul Riders on the Razors dan jumlah halaman sebanyak 33 halaman. Oke, saatnya kita masuk ke ceritanya dan inilah ceritanya. Pada halaman pertama, kita melihat seekor monyet yang memegang kaca looping. Dia ini ternyata adalah detektif Shim. Di saat dunia sekarang berada dalam kekacauan yang dilakukan oleh Barbatos dengan semua kesatria kegelapannya, sementara ini si detektif Chimpanzee alias detektif Shim sedang mempelajari peta multiverse. Ya, itu adalah peta multiverse dari era New 52. Next, ya semoga saja nanti kita akan membahas semua penjelasan tentang Earth 0 sampai ke Earth 52, ya, dari bumi 0 yaitu bumi utama sampai bumi 52, ya. Itu materinya lagi disiapin sama admin F. Tunggu saja videonya ya. Oke, lanjut. Jadi di sini pada saat dia menyelidiki tentang multiverse yang ada di meja kerjanya itu, dia teringat dengan suara orang-orang yang mendesaknya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Ya, kita dibawa ke narasi detektif Jim pada saat dahulu dia sebelum menjadi detektif yang cerdas. Pada saat itu dia sedang memainkan sebuah musik. Saat ini dia masih bernama Bobo, yaitu simpanse monyet besar yang biasa menjadi budak di sebuah sirkus. Pada saat dia memainkan musik dengan menggunakan akordion yang didesak oleh orang-orang sirkus di tempatnya itu, dia mendapati kendala. Dia tidak hafal dengan chord kunci nada musik yang akan dimainkannya itu. Dia tidak bisa mengingat bagaimana memainkan dua nada berurutan dengan benar. Padahal yang dimainkan hanya dua kunci, yaitu kunci D dan C. Sama seperti nama besarnya di masa depan nanti, kelak detektif Jim yang akan menjadi kunci untuk menyelamatkan multiverse. Jadi di saat itu juga dia kembali teringat masa-masa kelamnya. Dia diberi pukulan demi pemukulan yang dia terima setiap kali dia gagal pada saat latihan memainkan musik, dan bagaimana para orang-orang itu mengajarinya dengan cara memarahinya, padahal dia sebenarnya ingin sekali untuk mempelajari chord musik yang baik dan benar. Narasi kembali melanjutkan. Dia teringat kembali dengan sosok seorang yang berbaik hati dengannya. Orang itu bernama Fred. Fred lah yang selalu menjadi temannya di tempat sirkusnya itu. Namun entah bagaimana, tiba-tiba saja di suatu hari dia melihat Fred mati dibunuh dan mengambil topi yang digunakan Fred sebagai pengingat memorinya terhadap orang yang satu-satunya berbuat baik hati
kepadanya. Tapi sebelum itu, sebelum Fred meninggal, dia berhasil membebaskan monyet ini untuk melarikan diri dari tempat sirkus itu, dan di dalam perjalanannya yang kemudian membawanya ke Fountain of Youth, yaitu mata air keabadian. Di sini dia bertemu dengan seekor anjing. Anjing itulah yang membawanya ke tempat air terjun Fountain of Youth, di mana di tempat ini dia memperoleh kecerdasan yang tinggi dan keterampilan detektif yang luar biasa. Dia ingat dan kembali untuk melihat temannya si Fred yang ada di sirkus. Yang setibanya, yang seperti diceritakan tadi, setibanya dia di sirkus, dia telah melihat ternyata temannya telah mati dibunuh. Dengan rasa penasarannya, dia pun menggali cukup banyak informasi yang menurutnya bagaimana caranya untuk mengirim si pembunuh Fred temannya itu ke penjara. Namun pada akhirnya, di mana mereka semua para pembunuh Fred ternyata pada akhirnya sudah mati. Bagi dirinya sekarang ini, dia tidak merasa buruk tentang kematian mereka, karena dia mengetahui bahwa semua kekejaman di dunia ini berasal dari kurangnya imajinasi. Sementara itu, saat ini Barbatas masih menggunakan anti-musiknya di kota Gotham saat para Dark Knights mendengarkan musik distorsi metal dengan segala kekacauan yang terjadi di dunia ini. Dan inilah Dark Knights Racing, The Wild Hunts, Riders on Razors, dan nama-nama yang tertera dalam pembuatan komik one shot ini muncul di halaman ini. Ya, di sini terlihat Batman Fulox berkata, "Aku suka dengan tune nada musik seperti ini." Selanjutnya, di saat sekarang ini di Pulau Black Hawk, di sini detektif simpanse sedang sibuk menggunakan perangkat yang didukung oleh Red Tornado dan Metal Man untuk menemukan frekuensi tertentu. Ternyata yang memintanya di awal cerita ini untuk segera cepat-cepat itu adalah Dr. Magnus, yang kemudian datang menghampirinya lalu memeriksa pekerjaan detektif Jim, yang dimana akhirnya dia menemukan sebuah frekuensi yang sedang dia cari. Ternyata frekuensi itu mempengaruhi kecerdasan dan ingatan si detektif. Tiba-tiba saja Profesor Thomas Oscar Morrow atau Tomorrow menghampiri mereka berdua dan membahas temuan detektif simpanse. Dari kalkulasinya akhirnya diketahuilah ternyata Challengers of the Unknown yang muncul di tengah kota Gotham itu menggunakan kekuatan Red Tornado untuk memandu mereka ke House of Heroes yang menggunakan kekuatan tubuh para Metal Men, dan dia telah berhasil membuka jalur komunikasi ke Ultima Thule yang sedang dalam perjalanan melalui The Blade ke pusat multiverse. Si Morrow kemudian membawa pergi Doc Magnus agar mereka bisa mengatasi masalah yang lain. Ya, mereka menghindar dari detektif Jim. Alasan pertamanya karena faktanya sekarang ini detektif monyet itu telah kehilangan kecerdasannya akibat pengaruh frekuensi getaran Dark Multiverse. Dan yang kedua adalah sesuatu yang terjadi ketika dia meneliti sebuah telur rebus. Ya, telur rebus. Mereka pun meninggalkan detektif Jim yang lagi sibuk dengan pekerjaannya itu. Ternyata mereka pergi ke sebuah penelitian dari telur rebus yang dimaksudkannya. Di sana mereka bergabung dengan para ilmuwan yang lainnya. Ternyata para semua ilmuwan sudah berkumpul di Pulau Black Hawk ini. Terlihat Dr. Sivana yang hadir di sana tidak mengerti apa masalah yang sebenarnya dari penelitian ini. Kemudian Profesor Morrow pun mengungkapkan bahwa dia telah memeriksa sebanyak 3 kali akan uji coba penelitiannya itu, yang kemudian meminta Magnus untuk segera memeriksa alat pengukur suhu yang ada di rebusan telur di hadapan mereka semua. Di saat Dr. Magnus mengukur suhu telur yang direbusnya itu dengan termometer, diketahuilah masalah ini semakin menjadi jelas bahwasanya titik didih air berada pada angka 106 derajat. Ya, apapun yang terjadi, semua ini terjadi dari apa yang kita kenal dari hukum fisika. Profesor Morrow menunjukkan bahwa mereka telah mencari
mencapai titik terakhir dalam sains dan penemuan, dan mereka harus memutuskan apakah mereka saat ini akan menjadi pahlawan atau penjahat. Di saat yang bersamaan, detektif simpanse mendapatkan sinyal getar dari Ultima Thule. Dia berpikir bahwa yang sedang berkomunikasi dengannya adalah Flash atau Cyborg. Langsung saja dia memberitahu suara dari sinyal tersebut untuk meminta mereka agar pergi ke House of Heroes. Kemudian kita beralih ke halaman selanjutnya. Di sini ada Raven, Flash, dan Cyborg. Mereka berada dalam sebuah pesawat. Flash dengan sibuk dan paniknya mengirimkan kode SOS ke House of Heroes untuk memberitahu mereka bahwa mereka semua akan mati. Namun sayangnya dia tidak mendapatkan tanggapan dari panggilan komunikasinya itu dan hanya bisa berharap seseorang untuk bisa mendengar panggilan pada komunikasinya itu. Dia kemudian memeriksa Cyborg yang telah bertindak jauh. Victor Stone alias Cyborg menjelaskan karena semua itu butuh proses yang banyak untuk menangani motherbox-nya yang terkoneksi dengan pesawat mereka tumpangi. Ya, sekarang mereka berada di dalam sebuah pesawat di Ultima Thule, The Multiverse Bleed, dengan kendaraan yang frekuensi getarannya menggunakan dentuman musik yang terkoneksi oleh motherbox di kapal tersebut. Mereka pun melintasi The Bleed. Kembali ke kesibukan para ketiga pahlawan yang ada di kapal pesawat ini. Victor Stone meminta Barry Allen memeriksa Raven. Langsung saja Flash menyampaikannya kepada Raven ada kendala apa yang dialaminya. Lalu Raven pun menjelaskan kepada The Flash bahwa kapal itu tidak bisa menerima getaran dan musik yang digunakan mereka untuk melompati dimensi yang hancur dan berantakan. Si Barry Allen mencoba untuk melompat ke kapal menggunakan kekuatannya, tetapi tidak ada waktu untuk mencobanya karena Raven mendeteksi bahwa pemburuan liar ada pada mereka. Flash memberitahunya bahwa tujuan akhir mereka itu sekarang tepat di depan mereka sekarang berada, dan dia hanya harus mencari frekuensi yang tepat untuk bisa berada di sana. Akan tetapi amat disayangkan, dia tidak dapat menemukannya. Selain itu juga, ternyata pesawat yang dikendarai mereka tersebut membawa mereka kembali ke Nix Yutan atau Super Judge, the last of the Monitor. Kemudian The Flash mencoba untuk melompat ke kapal dengan menggunakan kekuatan supernya, tetapi ternyata itu tidak memungkinkan bagi Flash untuk melakukannya karena Raven telah mendeteksi bahwa Will Hunts ada bersama mereka. Kita lihat ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi di luar. Ternyata para The Dark Knights-nya Barbatos sedang menghujani mereka dengan tembakan-tembakan hulu ledak. Si pemimpin Dark Knights dari semesta gelap ini, Batman Hulox, mengejek, mencemooh musuhnya itu yang sekarang berada di pesawat Ultima Thule karena dia mengira mereka yakin untuk bisa sampai ke House of Heroes dengan mudah. The Dawnbreaker menjadi cemas bahwa ketiga pahlawan yang ada di pesawat itu ternyata bisa menghindari hantaman ledakan mereka. Tetapi si Batman yang suka ketawa ini alias Batman Hulox menyatakan bahwa nada musik yang ada di pesawat Ultima Thule tidak akan mungkin menyelamatkan mereka, dan bahwa dia percaya dentuman musik carrier yang ada pada mereka lebih kencang dari musik yang ada di pesawat Ultima Thule. Dengan maksud untuk menampilkan musik mereka kepada para pahlawan Prime Earth yang sekarang berada di pesawat Ultima Thule, Batman Hulox pun kemudian memerintahkan agar lebih banyak hulu ledak yang ditembakkan ke arah pesawat itu. Begitu juga dengan The Merciless yang menuntutnya untuk melepaskan hulu ledak yang lebih banyak lagi. Mesin pembunuh atau si Murder Machine sedang menyaksikan Cyborg sedang menganalisis infrastruktur carrier. Victor Stone menjelaskan bahwa inti kekuatan kapal adalah Baby Universe yang dilarang berkembang oleh teknologi monitor. Selama beroperasi, para ksatria kegelapan dapat melacak dan mengekori mereka di mana saja. Batman Hulox menginstruksikan para Dark Knights-nya untuk menjalankan Thule dengan kandas.
dan meminta Murder Machine untuk menjaga visual mereka tetap online sehingga dia bisa berharap melihat mereka mati di depan matanya. The Drowned dan The Dawnbreaker menyaksikan apa yang terjadi di hadapan mereka. The Drowned menyebutkan kepada Dawnbreaker bahwa dia bisa mendengar jeritan ayahnya pada malam kematiannya yang bergema di Bleed. Sedangkan The Dawnbreaker menjawab bahwa Martha ibunya lah yang berteriak di dunianya. Ya, di sini terlihat dari sisi positif The Drowned. Bryce Wine menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini bertentangan dengan artinya menjadi pahlawan, dan maksud dari The Dawnbreaker adalah bahwa Batman Vlogs pun tidak akan menyukainya. The Devastator yang tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka dan mengetahui bahwa mereka akan berkhianat, dan dia pun mengancam The Drowned jika itu terjadi maka dia tidak segan-segan untuk membunuhnya. The Drowned menjelaskan bahwa mereka semua adalah beberapa varian yang berbeda pada satu orang Batman. Satu-satunya yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan adalah Batman Who Laughs. The Drowned mengungkapkan bahwa keraguannya kepada pemimpin mereka yang dapat menepati janjinya untuk memberi mereka dunia tempat mereka menjadi pahlawan lagi. Karena itulah semua tindakan mereka terasa bertentangan dengan tujuan itu. Namun The Dawnbreaker takut akan dampaknya karena mengatakan hal-hal yang seperti itu. Tiba-tiba Batman The Red Death menyatakan bahwa dia si Batman Vlogs akan melakukannya, karena dengan begitulah yang menunjukkan bahwa dia mengendalikan mereka semua. Lebih lanjut lagi, The Red Death memberitahu bahwa apa yang disampaikan The Drowned membuktikan bahwa dia adalah seorang yang pengecut. Tentu saja yang dimaksudkan The Drowned adalah Batman Vlogs itu lebih hebat dari mereka semua, karena itulah dia pasti akan melakukannya. Mendengar itu The Drowned menjadi marah. Sebenarnya dia tidaklah takut akan apa yang terjadi, hanya saja dia telah mengorbankan dunianya hanya untuk semua ini, demi untuk memulihkan dunianya. Batman Vlogs pun menghampiri mereka dan menghentikan keributan kecil yang terjadi para Dark Knights, lalu menyarankan agar mereka bersiap untuk menghadapi benturan kapal yang ditumpangi para pahlawan yang ada di kapal Ultima Thule. Akhirnya kapal Dark Knight dan pahlawan jatuh ke The Blitz. Cyborg menyusun rencana untuk menghentikan Carrier dan membebaskan Baby Universe di dalam kapal, sehingga menghentikan tenaga kapal dan melepaskan energi positif yang cukup untuk membantu menstabilkan multiverse. Kemudian The Batman Vlogs membuka portal ke Thule. Akhirnya para Dark Knights pun berhasil memasuki ke tempat mereka. Cyborg meminta The Flash agar segera berteleportasi ke Carrier untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Sementara Cyborg bersiap untuk berhadapan dengan Murder Machine dan Raven berhadapan dengan The Dawnbreaker dan The Drowned. Dengan kemarahannya, Raven, si anak Trigon ini, berteleportasi untuk menghindari serangan The Drowned dan The Dawnbreaker, dan akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka bertiga. Cyborg juga sibuk untuk menghadapi serangan musuhnya The Murder Machine. Akhirnya Raven mengalihkan perhatian The Dawnbreaker dengan kekuatan magic supernya. The Drowned yang sombong ini pun akhirnya menjadi terlemparkan oleh Raven untuk kembali ke Carrier. Selanjutnya kita melihat apa yang terjadi dengan The Flash di saat ini. Dia sekarang berada di atas Carrier. Flash yang mencapai Baby Universe dan bertemu dengan The Merciless. Bahkan sebelum The Merciless dapat menyiapkan serangan, Barry menonaktifkan The Universe Cage, yaitu sangkar alam semesta yang akan menciptakan ledakan energi positif. Tepat pada saat itu, Batman Red Death pun tiba. Di sini Red Death dan The Flash akhirnya keduanya terlempar ke dinding dan memecahkan The Universe Cage. Ternyata ada sesuatu yang membuat Red Death berubah. Dia berkata, "Oh Tuhan, kenapa diriku ini?" The Flash menjelaskan kepada Red Death bahwa dia terkena ciptaan dari energi positif murni yang tentu mengubahnya menjadi sisi yang terbalik, alias menjadi Barry Allen dari bumi minus 52. Artinya sisi Bruce Wayne dari Red
Dead sekarang sudahlah hilang dan hanya Barry Allen yang tersisa. Setelah itu dia memutuskan untuk membantu Flash mengalahkan Devastator. Gelombang energi positif memiliki efek samping pada Red Death. Sekarang dia dibaluti baju besi emas. Dia terlahir kembali sebagai Barry Allen dari Earth-52. Dengan hilangnya jiwa Bruce seperti itu, Barry langsung bertanya bagaimana dia bisa membantu teman Flash-nya yang berasal dari Prime Earth di depannya ini. The Flash pun mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mulai dari tempat sekarang mereka berada. Lalu mereka berdua pun bekerja sama untuk membantai Batman The Merciless. Selanjutnya kita melihat seorang Batman yang melihat pesawat Tool dan The Dawnbreaker ternyata berhasil mengalahkan Raven, sementara Cyborg masih sibuk melayani Murder Machine. Barry yang ingin kembali ke Ultima Tool, tetapi jika mereka pergi, Kesatria Kegelapan akan merebut kembali alam semesta dan memulai kembali kapal. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan pekerjaan adalah dengan seseorang tetap tinggal dan membiarkan alam semesta mengembang sampai tidak dapat ditahan. Tetapi siapapun yang tinggal pasti akan mati. Kembali ke Ultima Tool, Murder Machine merasakan hilangnya kekuatan dan teleportasi. Dawnbreaker ingin menyiksa Raven, tetapi dengan Cyborg bebas untuk mendukungnya. Dia terpaksa melarikan diri juga. Barry Allen yang berasal dari bumi -52 ini meyakinkan si Barry Allen The Flash yang asli untuk meninggalkannya saat Devastator tiba. Raven dan Cyborg kemudian merasakan bahwa meskipun membuat para Kesatria Kegelapan kembali dan melumpuhkan kapal mereka, musik yang mengendalikan Ultima Tool sekarang benar-benar terganggu dan kendali Cyborg atas kapal itu akan menjadi terhambat. Kembali ke Carrier, Batman Vullox yang mengetahui pengkhianatan Red Death, dia kemudian memberitahu Red Death dan berkata, Red Death, kau sudah menjadi pengkhianat. Kau sudah menjalani beberapa bagian peran, dan karena itu akan memberi para pahlawan harapan yang terakhir. Dia kemudian mengungkapkan dengan dua hal kemungkinan, bahwa sebuah energi positif yang mengubahnya akan menghancurkannya, dan bahwa setiap hulu ledak yang mereka miliki berisi Dark Baby Universe yang dipilih oleh Barbatos. Pada akhirnya dia pun mengatakan, tentu saja kau akan menyadarinya, bukan? Tiba-tiba Red Death pun berteriak, dan kemudian Red Death berwarna kuning itu pun meledak dan menghilang lenyap dalam kekosongan. Sedangkan para Kesatria Kegelapan yang lainnya hanya bisa melihat dengan tatapan mereka yang menyaksikannya dengan tanpa reaksi yang luar biasa. Sementara itu, meski mengalami kerusakan akibat benturan beberapa saat yang lalu, Ultima Tool masih terus menuju House of Heroes dan semoga di sana akan menemukan sebuah harapan. Kemudian di lembaran selanjutnya kita beralih ke Black Hawk Island. Para pahlawan yang ada di pesawat Ultima Tool itu menyampaikan berita baik yang telah terjadi kepada mereka. Dan mengetahui hal itu semua, orang-orang yang ada di Pulau Black Hawk pun merasa puas dengan kemenangannya itu, kecuali detektif simpanse yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Ya, dia mencoba untuk menyampaikan beberapa keraguan yang ada di dalam hatinya. Naluri kebatinannya menyadari bahwa perjalanan para pahlawan yang sedang menuju ke House of Heroes sepertinya sudah terlatih dan tidak imajinatif karena mereka hanya mengikuti jalan yang dipetakan oleh Challengers. Untuk mengetahui dengan pasti, dia pun dengan inisiatifnya mengaktifkan Red Tornado yang membuat kondisi di sana menjadi panik dan tegang. Dr. Morrow mencoba untuk menghentikannya, tetapi tornado telah menghancurkan ruangan itu sebelum dia pingsan karena kerusakan pada tubuhnya. Akhirnya Dr. Morrow pun berhasil menenangkan hasil ciptaannya itu dan menjelaskan semuanya apa yang terjadi di saat ini. Red Tornado mengungkapkan bahwa Challengers mencoba masuk ke House of Heroes, tetapi mereka menyadari bahwa pintu kegelapan untuk Barbatos akan terbuka di hadapan mereka semua. Menyadari bahaya yang mereka timbulkan kepada multiverse, Challengers menutup pintu dan kembali ke House of Heroes.
Dia kemudian menjelaskan akhir permainan musuh yang meluncurkan anak panah ke jantung multiverse yang cukup kuat untuk membunuh segalanya. Ternyata jalan menuju House of Heroes adalah jebakan, dan dia ingat dia telah dinubuatkan bahwa dia akan dibangunkan untuk menyaksikan tanda pertama dari akhir segalanya. Panggilan bantuan yang mereka lakukan pun tidak terjawab. Seolah diberi aba-aba, detektif simpanse mengumpulkan sedikit kecerdasan yang tersisa untuk meminta bantuan mereka. Dengan tanda yang dikirimkan, Red Tornado mengaktifkan dirinya sendiri sehingga dia tidak perlu takut akan akhir semuanya, dan berterima kasih kepada penciptanya karena telah memberikan itu kepadanya. Saat dia melakukannya, yang lain mencoba menghubungi pesawat Ultima Thule. Kita kembali ke kapal pesawat yang dikendarai oleh para pahlawan. The Flash kembali ke pesawat untuk melihat jembatan yang dibongkar. Raven mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat menyetir pesawat ini, yang ternyata mereka tidak dapat berpaling ke House of Heroes. Seluruh kapal mereka sekarang menjadi anak panah, langsung menuju ke pusat segalanya. Raven mengatakan, Flash, ada pengangkut hulu ledak yang ada di luar sana dan kita tidak bisa berhenti. Begitu juga kita tidak bisa berbalik. The Flash menyadari bahwa inilah yang diinginkan para kesatria kegelapan selama ini, dan dia berharap ada sesuatu keajaiban yang akan mereka dapatkan. Tiba-tiba Cyborg menerima peringatan dari Pulau Black Hawk, tapi itu semua sudah terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun. Di Carriers, Drown dan Devastator ingin berteleportasi ke tempat yang aman, tapi Batman Hulox memerintahkan mereka untuk tetap tinggal untuk melihat akhir dari semuanya. Dia kemudian menuntut agar tawanannya yang dibaluti perban itu dibawa dan untuk diawasi juga. Ya, yang dimana tawanan yang dibaluti perban ini telah ditampilkan di komik one shotnya Batman Hulox. Untuk mengetahui ceritanya, ya lihat saja di playlist ya yang judulnya Batman Hulox. Kemudian Batman Hulox senang karena memiliki makhluk paling kuat di multiverse yang ada bersamanya di saat ini. The Dawnbreaker mengambil sinyal ke Ultima Thule yang ternyata berasal dari alam semesta minus ke-53. Meskipun akhirnya ya dia menyadari bahwa itu tidaklah ada alam semesta minus ke-53 seperti itu. Batman yang selalu ketawa membawa kapalnya untuk mendekati portal, dan saat itu juga Ultima Thule menabrak House of Heroes. Kemudian kita beralih ke Pulau Black Hawk. Semua orang yang ada di sana akhirnya merasakan hal yang tidak baik telah terjadi, dan akan ada sesuatu yang menghampiri mereka. Semua orang yang ada di sana akhirnya mengucapkan kata-kata yang terakhir. Ya, semua ini akan berakhir dengan tidak yang diharapkan. Tiba-tiba sesuatu yang aneh membuat detektif Jim menjadi hilang dalam sinar. Ada nada-nada musik di sana, dan dia berakhir di ruangan yang penuh dengan berbagai macam monyet super. Ya, mereka adalah Super Jim. Dengan nada-nada not yang dimainkan di masa lalunya, yaitu chord kunci D dan C, yang artinya detektif Jim bersama mereka adalah 3 pahlawan yang telah diteleportasi bersama dengan pesawat Ultima Thule sebelum menabrak House of Heroes. Yang menjadi pemimpinnya, Batman versi dunia ini menjelaskan bahwa mereka telah mengawasinya selama ini dan telah memutuskan untuk memberi dukungan dari Earth minus ke-53. Saat ini mereka akan bersiap untuk membantu dunia, ya, membantu universe-nya Bobo. Dan terlihat siluet Raven, Cyborg dan The Flash yang menanti kedatangan Super Jim. Ya, ternyata Earth minus ke-53 itu ada ya. Dan cerita pun selesai, yang akan berakhir pada serial Dark Knights Metal selanjutnya. Bagaimana aksi para Super Jim ini dalam menyelamatkan multiverse. Nantikan kelanjutannya pada Dark Knights Metal isu masalah yang terakhir, yaitu yang ke-6. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, sampai saat ini bagikanlah tanggapan kalian mengenai cerita komik ini. Tulis ya komentarnya di bawah deskripsi video ini. Tekan tombol suka jika kalian menyukai video komik ini. Share ya.
Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video. Tanpa kata-kata penutup yang panjang dan membosankan, jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye.